Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di pagi ini. Salawat serta salam serta salam pada beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ahli ilmu, guru-guru, orang-orang soleh, dimanapun berada yang terzolimi. Semoga Allah tolong, Allah muliakan, Allah terima segala iman Islam, mukmin, mukminat dimanapun berada. Insya Allah hari ini saya akan membahas modal, akad, dan investasi. Nah, Kang Teteh sekalian, ini buat teman-teman yang nggak bisa ikut, saya nanti bakal share materinya. Saya boleh minta tolong mungkin ke Prasasta, coba di share lagi linknya, dicek ke grup, ke Forkom, coba diingetin. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikutan, tapi ternyata qadarullah tadi nggak bisa masuk, karena saya nyangkut tadi ada 15 menit lebih. Terus minta link baru, khawatirnya orang-orang mau ikut tapi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, tadi nggak banyak yang ikut sebenarnya, tanggung jawab di akhiratnya lebih mudah ya, buat nge-sharing ilmu teh. Mungkin saya mohon kalau teman-teman bisa menyalakan kamera, silahkan untuk membantu saya presentasi lebih leg ya. Ini tuh materi nyampainya ke manusia atau bukan gitu, ya. Bermanfaat atau enggak gitu. Itu memang ada belajar lewat media Zoom juga kali ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kondisinya mumpuni, silakan dinyalakan. Jika tidak juga tidak masalah sebenarnya gitu ya. Cuman insya Allah eh, lebih bermanfaat kalau misalnya bisa menunjukkan bahwa teman-teman teh presence hadir, khawatirnya nggak nyampe materi saya gitu ya. Itu aja ya. Allahumma ini ilmu nafi'a wa subika min ilmu yang Pak. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dihindarkan dari ilmu tidak bermanfaat. Saya izin share screen saja, mudah-mudahan. Tadi tuh kenapa baru mulai jam segini ya? Jadi saya baru merapihkan lagi materinya karena ada konsekuensi harus nyampein sesuatu yang rada berat, ada fikihnya juga semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Oke, kelihatan ya screen saya, share screen. Terlihat kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akad modal dan investasi. Nah, ini saya tadi perkenalan aja. Sebenarnya kenapa mesti gini-ginian ya? Supaya yang saya tuliskan saya bisa bertanggung jawab. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang tepat, mangga di challenge sayanya, dinasehati, diingatkan, dan diluruskan. Karena ya mau nggak mau tujuan saya, ya insya Allah tujuan kita semua adalah selamat dunia akhirat gitu ya. Bukan menjadi kaya, bukan menjadi pintar gitu ya. Bukan hanya itu gitu ya, tapi ultimate goals-nya adalah selamat dunia akhirat. Nah, ini ada istilah-istilah nih yang sering digunakan ya oleh banyak orang. Mungkin teman-teman juga udah dengar istilah ini, tapi suka salah gitu ya. Kalau pendapat saya salah. Kenapa salah ini menjadi fatal? Karena dengan kesalahan berpikir, maka menjadi kesalahan bergerak gitu. Jadi kalau salah berpikir, salah bergerak. Kalau salah imannya, salah ilmunya. Kalau salah ilmunya, salah amalnya. Jadi mau nggak mau amal, ilmu, dan iman teh sangat berhubungan. Jadi kalau ada satu organ di tubuh kita yang rusak, yang lainnya rusak tuh hati gitu. Dan hati ini nge-store iman, Quran, Sunnah, dan juga akal budi gitu ya. Yang benar mana, yang baik mana. Ini jadi penting. Nah, kita bahas sedikit modal, sumber dana awal yang digunakan untuk memulai dan menjalankan sesuatu usaha atau kegiatan. Nah, suka ada pendapat bisnis mah nggak butuh modal. Itu pembohongan ya, teman-teman. Semua bisnis, semua ikhtiar, semua kegiatan tuh butuh modal. Mendidik diri butuh modal, mendidik keluarga butuh modal, mendidik masyarakat butuh modal, mendidik bangsa juga butuh modal. Dengan segala kesulitannya semua juga butuh biaya gitu ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita
Mendidik diri tentu butuh modal. Ingin diri bersih butuh modal. Bohong kalau misalnya sekarang orang hidup nggak butuh harta gitu ya. Bahkan saja gunakan harta. Dan banyak dari Quran itu sholat dan infak itu sejalan. Karena tidak bisa dipisahkan. Ini sesuatu yang holistik. Demikian pula berbisnis. Saat bisnis kita diniatkan untuk ibadah juga, ada konsekuensinya, yaitu bukan hanya uangnya, tapi pikirnya, amalnya juga harus sejalan. Makanya pemahaman adalah modal terbesar. Suka sering ada istilah investasi leher ke atas, itu investasi kepala. Tapi selain itu, ada juga yang penting itu investasi hati kita. Nah, dengan humble ya, maksudnya rendah diri, karena mau nggak mau, kenapa? Rendah hati, orang rendah diri, salah ya. Maaf, tadi dikoreksi. Dengan rendah hati, ya mau nggak mau, pasti kita tuh melakukan kesalahan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita memperbaikinya. Kita pasti akan bermasalah dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan bisnis kita, dengan kehidupan. Tinggal masalah setelah itu bagaimana. Itu modal. Kemudian investasi, penempatan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi ini sederhananya adalah kegiatan membeli aset. Nah ini kalau misalnya banyak tulisan di slide-nya, tujuannya apa? Supaya kalau nggak ngerti bisa baca gitu ya, dan bisa baca ulang. Sorry, saya nggak akan slide-nya asalnya terlalu sederhana gitu ya, sehingga orang bingung juga mencernanya. Jadi ya punten jika banyak tulisan, karena menurut saya diperlukan. Aset, sesuatu yang bernilai tambah di masa depan. Kita punya, nilainya bertambah. Kita punya, nilainya bertambah. Jadi sekarang kita beli 1.000, kita jual 2.000, itu bertambah. Kita punya nih, misalnya toko, tokonya dijual nilainya lebih tinggi, tokonya jualan juga menghasilkan nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli rumah tapi diem aja, malah bayar pajak, bayar apa biaya-biaya perbaikan, biaya kepengurusan. Sebenarnya aset kalau kita bisa jual rumahnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli. Karena properti itu biasanya lebih tinggi daripada harga beli. Tapi ada nggak properti yang jual tapi jual rugi? Ya ada juga, nggak sedikit juga kasusnya. Apakah jadi aset kasusnya? Potensi aset yang gagal, alias jadi liabilities gitu ya, jadi biaya. Nah, kemudian apa itu harta? Semua aset yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas, termasuk tubuh kita, nyawa kita, gitu ya. Ini semua tuh harta. Jadi kalau misalnya saya mah nggak punya apa-apa ya, nah itu kurang-kurang bersyukur gitu. Saya utamanya justru membuat materi ini adalah mengingatkan diri saya sendiri. Lain sakartum la azidanku, lain kafartum la azabil sadid. Bersyukur Allah tambahkan, syukur nikmat sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah ini sangat pedih gitu teman-teman. Dari apa? Dari depresi mulai itu biasanya dari ketidakberdayaan, dari kesalahpahaman terhadap ilmu dan iman. Nah, itu adalah azab gitu ya. Kalau misalkan kita ternyata melihat harta teh hanya uang di rekening kita atau uang di dompet kita atau hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu kesalahan berpikir yang mudah-mudahan kita bisa perbaiki bersama. Hutang apa? Kewajiban untuk membayar sejumlah uang, gak cuma uang ya, sejumlah harta dan uang kepada pihak lain di masa depan. Itu bernilai biaya di masa depan, termasuk tadi liabilities gitu ya. Nah, itu istilah lainnya. Lanjut. Nah, teman-teman, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti juga ada sesi tanya jawab di akhir. Nah, ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami dalam berbisnis, dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Kalau suka ada istilah menjual diri, kalau kerja teh sebenarnya yang menjual jasanya atau bahasa lainnya menjual waktu. Mau nggak mau kita tuh tiap hari jualan, kita berdakwah juga jualan, kita nasehatin orang juga jualan, kita mendidik orang juga jualan. Kenapa?
Pendidikan kita misalkan gagal, kenapa? Karena tidak terjual bahasanya. Orang nggak mau beli gitu. Termasuk saya ngomong ini, teman-teman mau mau setuju mau enggak, nah itu terbeli atau tidak gitu. Saya berusaha menyederhanakan ya. Jadi apakah harus semua produk yang kita jual jadi solusi? Jawabannya tidak. Tapi semua produk yang kita jual harus bermanfaat. Kenapa? Kalau menzolimi orang lain, jadi haram gitu ya. Sesederhana itu. Yang kedua, menjual solusi lebih dari sekedar manfaat kecil, tapi manfaat besar yang nyelesain masalah secara langsung, gitu, kurang lebih ya. Apakah jual permen nggak boleh? Boleh, saya bilang. Kalau ada yang bilang haram, nah itu hati-hati konsekuensinya. Apakah menjual gula-gula itu nggak boleh? Boleh. Karena yang nggak boleh adalah berlebihan mengkonsumsinya. Nah, ini perlu dipahami. Tapi kalau misalkan menjual khamar walau sedikit, nah itu haram, udah jelas ya. Jadi kita harus memahami mana halal, mana haram, jangan lebay gitu ya. Lebay dalam artian di luar konteks Quran Sunnah. Oh ini jualan harus eco green, boleh nggak? Masya Allah, bagus. Tapi apakah jadi wajib? Tidak, gitu ya. Jangan sampai teman-teman menzolimi teman-teman sendiri, menzolimi diri sendiri, mengerjakan sesuatu yang dianggap wajib, gitu. Padahal tidak. Jadi mubah ya, boleh pakai plastik, boleh gitu. Itu contoh. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan sehingga mengharamkan yang halal. Yang terakhir, ini soal menjual bisnis, ini menjadi penting. Ketiganya, teman-teman kerjakan sekaligus, nggak bisa satu-satu. Teman-teman kalau nggak bisa menjual bisnis, nggak bisa dapat modal, nggak bisa punya tim, nggak bisa inspiring dalam menjual produknya. Karena kalau kita punya brand, alias menjual bisnis kita akhirnya kejual. Kalau tidak, tidak terjual. Apa bedanya kerudung yang terjual puluhan ribu sama kerudung yang terjual cuma 10? Bahannya sama, misalkan modelnya sama, apa yang beda? Penjualnya, modelnya, sistemnya. Nah, itu bisnis. Gitu ya. Jadi kenapa penjual ini jago jualan gitu misalnya? Karena dia punya ilmunya, punya sistem jualnya. Di sisi lain, sesederhana jumlah penawarannya. Jadi masih banyak dari kita yang, wah ini saya nggak punya penjualan, padahal kurang jualan. Paham ya maksud saya? Nggak ada penjualan karena kurang kurang jualan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lebih sering jualan, tentunya lebih sering terjual. Tuh. Teman-teman kalau jarang makan ya lapar kan gitu ya. Kalau teman-teman jarang jualan ya lapar juga sebenarnya. Kalau kalau pengusaha ya, kalau jarang-jarang jualan ya bakal lapar. Boleh dicoba. Ya, jangan sampai zolim di juga sih. Oke, lanjut. Nah, dalam investasi, permodalan, dan juga akad, kita harus memahami dari tujuannya, kemudian caranya, si karyanya sendiri, penggunanya, tempatnya, dan waktunya. Ini saya nggak akan lama-lama di sini. Nah, ini saya mau menjelaskan hal ini, leverage. Alhamdulillah teman-teman yang bisa join, berarti punya alat tukar tambah. Tukar tambah apa? Waktunya teman-teman dengan harapan mendapatkan ilmu. Dari ilmu tersebut, harapannya teman-teman membangun hartanya teman-teman dan juga reputasinya teman-teman di mata Allah. Ya, hanya di mata manusia gitu ya. Di mata manusia mah tidak begitu penting. Yang penting bagaimana Allah mencintai kita. Nah, ini empat hal ini adalah daya atau energi yang punya teman-teman saya yakin. Walau sedikit, nah ini harus dipahami. Walau sedikit. Kenapa saya punya? Saya ambil contoh waktu, pasti punya. Ilmu, insya Allah. Teman-teman bisa join Zoom aja udah ilmu luar biasa. Karena saya aja hese tadi ya. Karena kurang-kurang ilmu. Kenapa ini teh linknya nggak muncul? Kenapa linknya tiba-tiba muncul password gitu ya? Oh, saya nggak tahu passwordnya. Terus pakai link, oh ini baru bisa join. Nah, itu untuk ilmu. Kemudian, kata, teman-teman ada internet, ada listrik, ya. Nah, itu harus disyukuri. Dan ini juga yang membuat bisnis teman-teman bertumbuh, diri teman-teman bertumbuh. Kita tuh nukerin empat ini setiap hari. Saya ambil contoh.
Kalau suami tidak menafkahi keluarganya, punya reputasi nggak sebagai suami? Punya marwah nggak? Punya kepemimpinan nggak? Jawabannya tidak ya. So, coba teteh-teteh sekalian ya, punya suami tapi tidak berdaya gitu ya. Nah ini kan jadi masalah. Artinya harta ini berhubungan sama reputasi. Ah enggak Kang, saya mah sayang sama suami saya. Oke kita pakai contoh lain dan itu bagus. Ya kita pakai contoh lain. Misalkan teman-teman ikutan sekolah gitu, ya misal kuliah, tapi teman-teman nggak bayar gitu ya. Apakah bakal dapat ijazah? Jawabannya tidak juga. Apakah teman-teman misalkan mengaku muslim tapi tidak memberikan waktunya buat Allah, misalnya nggak sholat, nggak ngejalanin perintah Allah, tidak menunaikan zakat, infak, sedekah, apakah punya reputasi sebagai mukmin? Jawabannya juga tidak. Demikian pula di perdagangan apapun ya, di jualan apapun. Teman-teman kalau jualan kerudung, jualan keripik, jualan rumah, jualan mobil, butuh empat ini. Bagaimana ilmu jualannya, bagaimana ilmu tentang produknya, bagaimana hartanya, bagaimana reputasi dan waktunya. Kalau teman-teman merasa kurang harta, nah, kurang harta, hartanya ditutup. Oh, saya butuh memperbaiki waktu saya, alias produktivitas, menambah ilmu saya, dan memperbaiki reputasi. Oh, saya reputasinya buruk gitu ya, sebagai apa misalnya, entah sebagai pekerja di perusahaan, entah sebagai pengusaha, oh saya nggak punya reputasi atau reputasinya buruk. Coba apa yang dibutuhkan? Butuh waktu buat membangun reputasinya, butuh kerja keras berarti ya. Yang kedua butuh ilmu, yang ketiga butuh hartanya juga gitu. Nah ini bukan masalah banyak sedikitnya, tapi berkah tidaknya juga gitu ya. Jadi ada urusan berkah, ada urusan banyak, dan ini keduanya berbeda. Kalau berkah tuh lawan padan, tapi sempit hartanya. Ini ya tidak bisa dimanfaatkan, tidak dapat nikmatnya. Contoh teman-teman lebih memilih pagi ini bisa join, alhamdulillah gitu ya, bersama saya dengan segala kekurangannya, banding dengan misalkan saudara-saudara kita yang sekarang lagi bersembunyi, mungkin bersembunyi dari roket misalnya gitu ya, dari rudal gitu ya, atau sekarang tuh saudara-saudara kita yang lagi di rumah sakit meringkuk gitu ya, bahkan mau sholat saja sulit gitu ya, sambil tidur pun tidak bisa misalkan gitu ya, nauzubillah. Ya ya kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang sakit ini segera sehat. Nah ini contoh bagaimana kita melihat nilai tambah. Nah investor investasi ke kita, ke orang, dan invest ke tim yang kita bangun, bukan hanya sekedar ke brandnya, bukan sekedar ke PPT, ke deck atau ke slide kita, bukan juga ke produk. Nanti teman-teman yang di sini mudah-mudahan udah isi pendaftaran ya, atau misalkan nanti sama Kang Pras ya, boleh diminta presensi ya, minta nomor WA-nya teman-teman yang hadir, nanti dikirimkan contoh pitch deck ya yang bagus buat merapihkan bisnisnya teman-teman. Nanti mangga dibuat, bisa dikonsultasikan juga. Nah, teman-teman harus memahami hal ini dalam membangun diri, membangun harta gitu ya, membangun kekuatan, membangun bisnisnya teman-teman. Kita ini goals-nya adalah menawarkan, menjual, membangun sesuatu, bukan meminta-minta, bukan mengemis. Alasannya kenapa? Karena haram. Sesederhana itu. Ah, masa Kang haram? Saya kasih tahu haram, insya Allah. Teman-teman mangga bisa cek ya. Saya akan tunjukkan setelah. Saya bacakan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Insya Allah sahih dari hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasa, Ad-Damiri, Ibnu Qudamah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Wahai
Kok bisa? Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang. Nah, ini ada syaratnya, ada pengecualian. Seseorang yang menanggung beban hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Seorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga dia ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Ia boleh meminta-minta sampai mendapat sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai kobisah, adalah haram. Dan orang memakannya adalah memakan yang haram. Nah, ini kita sebisa mungkin melindungi diri kita dari meminta-minta. Oleh karenanya, mencari nafkah, mencari harta gitu ya untuk hidup atau maisyah itu adalah fardu fardu ain. Mungkin teman-teman belum pernah dengar gitu ya. Saya sampaikan bahwa mencari penghidupan yang halal dan layak atau mendapatkan sandaran hidup ya di hadis ini adalah fardu ain. Kalau namanya fardu ain berarti setara sholat ya, karena sholat tuh fardu ain. Mangga koreksi jika saya salah ya. Insya Allah ini ada landasan ilmunya. Oleh karenanya, seriuslah gitu ya dalam memberi manfaat, dalam berjualan, dalam bekerja. Kenapa? Karena bentuk ibadah yang tinggi di mata Allah. Nah, kita memahami akad ya, teman-teman. Karena mau nggak mau, jualan teh butuh akad. Bukan cuma nikah, ya. Kan orang mikir akad teh akad nikah ya. Kebanyakan gitu. Padahal kita teh jual beli tiap hari. Dan nggak jauh-jauh dari akad. Ya. Jadi, akad adalah ikatan atau perjanjian, pertukaran antara ijab dan qabul. Apa ijab, apa qabul? Pernyataan dan penerimaan gitu ya. Jadi saya menyatakan ini saya beli gitu ya. Oh, saya terima. Tujuannya apa? Mengatur hubungan berlandaskan hukum. Terutama bukan hanya hukum manusia, tapi hukum di mata Allah. Yang kedua, menentukan hak dan kewajiban. Jelas hak, jelas kewajiban. Nah, yang salah adalah udah ijab kabul, kewajiban nggak jelas, hak nggak jelas. Jadi seenaknya. Ini bukan ngomongin pernikahan ya, tapi ngomongin kerjasama bisnis, ngomongin kerjasama kerja, ngomongin kerjasama sewa menyewa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak jelas hak dan kewajiban. Demikian pula misalkan teman-teman dalam organisasi gitu ya. Hak saya apa, kewajiban saya apa gitu. Dan bagaimana kita sebagai mukmin fokus untuk menyelesaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Karena hak kita insya Allah dijaga Allah. Boleh nggak kita meminta hak kita? Wajib. Ya. Meminta hak itu wajib. Tapi setelah selesai, kewajiban. Yang ketiga adalah menjamin kepastian hukum. Ini perlu tegas juga, karena banyak ijab kabul ini tidak jelas hak dan kewajiban. Inilah yang menjadi masalah di masa yang akan datang, dan zolim ke diri sendiri dan ke orang lain. Nah, ijab kabul, ijab pernyataan, kabul penerimaan. Kemudian ada istilah ahli akad. Nah, ahli akad ini maksudnya cakap hukum atau orang yang berakad. Siapa yang berakal sehat, kemudian dewasa, balik, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kang, bagaimana dengan anak-anak yang kita latih membeli sesuatu atau jualan sesuatu? Nah, ini harus dengan orang tuanya. Jadi ada syarat tambahan jika belum dewasa. Nah, yang ketiga, objek akad. Pokok perjanjiannya apa gitu ya? Pertama, jelas, halal, dan bermanfaat. Bentuknya apa? Bisa barang, jasa, peran, atau manfaat. Jadi berbagi peran itu berakad juga, teman-teman. Saya bagian A, kamu bagian B. Nah, ini perlu jelas juga. Kesulitan kehidupan kita seringkali karena kita tidak memahami akad dan tidak berakad. Gitu ya. Ini teh hubungan kita sebagai yang memimpin dan dipimpin, oh ternyata tidak jelas. Hubungan kita sebagai
yang memberi pekerjaan dengan yang menerima pekerjaan ternyata tidak jelas. Hubungan kita yang memberi barang dan yang membeli barang ternyata tidak jelas. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan permasalahan ini bukan sekedar khilaf ya, tapi zolim jika tidak diselesaikan. Kemudian ada signat, lafaz yang digunakan menyatakan ijab dan qabul. Jadi signat harus jelas dan tegas. Jadi bukan menambah syarat, bukan tapi-tapi gitu ya, dalam artian mendang-mending gitu ya. Karena dalam akad ini, jika tidak jelas, maka tidak halal gitu ya. Tidak sah si akadnya. Kemudian yang penting juga dalam akad, tidak ada unsur paksaan, tipu daya, dan kesalahan dalam memahami objek akad. Jadi harus paham, ini teh ada konsekuensi. Kita punya mobil, ada konsekuensi. Kita punya perusahaan, punya konsekuensi. Kita punya tempat, tinggal punya konsekuensi. Punya sesuatu, ada konsekuensi. Punya hubungan kerjasama, hubungan jual beli, ada kewajiban, ada haknya. Nah, ini yang sering kali hilaf gitu ya. Ah, kok jadi begini gitu ya. Karena tidak jelas. Tidak sah akadnya saat ada tipu daya, ada paksaan, dan ada kesalahan memahami apa yang dijual belikan. Dan ya, qadarullah gitu ya, saya diuji gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga diuji dengan memahami akad ini. Sebenarnya banyak pintu yang sebenarnya remang-remang jadi lebih jelas. Dan namanya pintu rezeki ya, bukan hanya nikmat di situ, tapi ada beban juga di situ. Ada kerumitan yang ikut muncul gitu ya. Tapi di sisi lain ya itu adalah potensi ibadah dan potensi nikmat insya Allah di dunia dan di akhirat. Saya bacakan Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat Al-Jasiyah, surat ke-45, 12-13. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan seizinnya. Supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Ia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semuanya darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ada syarat ya. Syaratnya apa? Berpikir. Terus gimana kalau yang nggak berpikir? Ya tidak mendapat karunia Allah, nauzubillah. Jadi harus berpikir, teman-teman. Pada dasarnya segala sesuatu yang dalam muamalah hukumnya boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya. Di Al-Maidah, auzubillah minasyaitonirrajim, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi memang akad ini wajib dipenuhi. Ibnu Arabil rahimahullah mengatakan, ikatan transaksi terkadang berhubungan dengan Allah, terkadang dengan manusia, ya. Dan terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan perbuatan. Nah, ini akamul Quran. Jadi makanya ada transaksi enggak, saya terima apa bank-bank ini gitu, seharga sekian, berapa ya bank-bank, 3.000 rupiah dibayar tunai, kan nggak mesti gitu ya. Ya boleh nggak? Boleh ya, cuman malu aja kayaknya kalau di pasar kayak gitu ya. Saya membeli daging sapi bagian iga 2 kilogram. Jadi orang-orang ini orang kenapa gitu ya. Ya artinya boleh dengan perbuatan. Ya, ada beberapa yang nggak bisa disederhanakan juga ya si transaksi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memasukkan komitmen untuk membebaskan budak, akad wala, ketaatan, nazar, sumpah dalam kategori akad. Jadi sumpah, ketaatan, dan nazar juga adalah akad. Beliau juga menyebut kesepakatan damai antara kaum muslim dan kaum kafir sebagai akad. Makanya perjanjian itu harus kita hormati dan kita junjung tinggi walaupun dengan orang-orang yang menolak Allah. Ya, ya itulah. Alhamdulillah kita dipahamkan. Jadi
Bagaimana kita dengan orang yang misalkan belum paham, ya PR kita memahamkan, memahami dan memahamkan. Nah ini ada jenis-jenis akad, Kang Teteh sekalian. Balik lagi, mangga kalau teman-teman punya pertanyaan kasus jual beli, ya, kasus jual beli atau bisnis yang sejenisnya, insya Allah mudah-mudahan bisa tersolusikan. Kalaupun tidak, mangga gitu ya ke tempat yang lebih tepat juga bertanya juga tepat, alhamdulillah gitu ya. Nah ini saya mencoba menjelaskan jenis-jenisnya supaya teman-teman paham gitu ya ke depannya dan bisa memanfaatkan juga ilmu yang turunnya dari Allah juga. Yang pertama, akad itu ada jual beli, pertukaran kepemilikan dengan sejumlah uang, ya, atau sejumlah harta, nggak mesti uang ya. Jadi misalkan kenapa mesti ada maharnya gitu ya pernikahan? Karena memang ada penukaran. Ini sebagai simbol, tapi juga sebagai pertukaran hak dan kewajiban gitu ya. Kemudian contohnya membeli makanan di pasar, membeli rumah, membeli mobil. Ini jual beli. Dan yang lainnya ya, banyak yang bisa dibeli, banyak yang bisa dijual. Sewa menyewa atau disebut dalam bahasa Arab ijaroh. Yaitu menggunakan barang dengan imbalan tertentu. Kita bayar untuk menggunakan sesuatu yang ngontrak gitu ya, ngekos, menyewa rumah, menyewa mobil, jasa tukang dan lain-lainnya, menyewa jasa itu ijar. Tapi membayar orang terhadap pekerjaannya nah itu agak beda. Jadi kalau misalkan dibayarnya per hari gitu ya, kan ada yang borongan, ada yang harian ya kalau tukang. Nah itu beda akad sebenarnya. Ada ijaroh, ada mudorobah. Nanti kita bahas lebih dalam. Kalau perlu, kalau nggak usah, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah pinjam meminjam. Nah ini yang sering terjadi dan sering menjerumuskan bagi yang tidak paham. Apa? Yaitu kode. Kode ini adalah meminjam barang atau uang tanpa imbalan. Ini perlu digarisbawahi, tanpa nilai lebih, tanpa imbalan. Karena kasih sayang. Karena ingin menolong. Dan memang resiko tidak kembalinya sangat tinggi. Teman-teman harus pahami, saat teman-teman meminjamkan sesuatu, ini menyerahkan urusannya itu kepada Allah, bukan ke orangnya. Kenapa? Meminjamkan buku, meminjamkan uang, ini teh kemungkinan tidak kembali. Dan untuk peminjamnya, ini akan ditagih sampai akhirat ya. Sampai mati pun urusan belum beres. Nah itu suka, teman-teman mungkin udah pernah dibacain, udah pernah dapat, saya nge-reminder aja. Yang keempat adalah wakaf. Apakah wakaf? Menyerahkan harta benda untuk kepentingan umum dan din, kepentingan agama atau kepentingan masyarakat. Contoh tanah masjid, uang untuk pendidikan gitu ya. Wakafkan mobil misalkan untuk pendidikan. Dan wakaf ini bukan memberi beban gitu ya. Jadi kalau memberikan perusahaan ya sama sistemnya sama orang yang mimpinnya gitu ya. Jadi jangan sampai saya wakafkan bisnis saya tapi yang mimpinnya saya gitu ya. Terus pas diwakafkan sayanya keluar gitu ya. Terus amburadul. Nah itu nggak bisa ya. Atau mewakafkan sekolah tapi gurunya nggak termasuk gitu ya. Itu bukan wakafkan sekolah tapi wakafkan bangunan sekolah. Jadi harus dipahami. Nah, kemudian ada istisna. Ini memesan pesanan khusus, memesan baju pada penjahit, ya, memesan makanan, memesan maklun lah ya istilahnya. Kalau di itu bahasa Indonesia bahasa Sunda ya maklun. Ya itulah maklun atau misalnya pesan catering gitu ya. Nah itu istisna. Nah ini juga harus jelas masalah pembayarannya ya istisna tuh. Jadi banyak yang suka lalai berkaitan dengan akad istisna ini. Pesanannya tidak sesuai bagaimana, ya, akadnya pembayarannya berapa lama gitu. Itu harus diperjelas di akad, didetilkan hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah hibah, pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Nah ini
hadiah ulang tahun kepada teman misalnya, atau ngasih aja, datang memberi sesuatu, nah itu tuh disebut hibah. Kemudian ada wakalah. Nah ini kalau misalnya teman-teman pakai bank syariah, suka nih kesebut gitu ya, ini wakalah nih gitu ya, memberikan kuasa pada seseorang lain untuk melakukan sesuatu tindakan hukum atas nama dirinya. Ini biasanya ada biayanya nggak? Kadang-kadang iya. Gitu. Jadi pengacara tolong urusin BPKB gitu ya. Pengacara ngurus BPKB ya, terlalu mahal ya. Apa ya? Ngurus sengketa rumah gitu ya. Ngurus sengketa rumah. Ngurusin misalkan perjanjian bisnis gitu ya, pengacara. Atau kita bayar orang untuk mengurusi kepindahan barang-barang kita gitu ya, pindah rumah gitu ya. Atau menyuruh orang, meminta orang untuk menjaga harta kita ya, menitipkan barang kita. Nah, itu wakaf. Jadi dia punya kuasa atas nama dirinya terhadap benda tertentu gitu ya, atau sesuatu. Nah, ini yang terakhir yang saya mau bahas. Mungkin ada yang nggak saya sebut ya, akad-akad pertanian saya nggak sebut. Jika dibutuhkan mungkin itu forumnya berbeda. Kemudian akad salam juga saya nggak sebut, karena saya khawatir ya saya salah. Karena banyak keambiguan. Bisi malah salah, malah jadi haram gitu ya. Penjelasan saya bisa nggak tepat. Nah, kemudian syirkah ini sering disebut. Ini adalah akad kerjasama, nggak mesti bisnis ya, tapi seringkali bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi ini yang disebut bagi hasil sama untung, bareng-bareng untung, atau bareng-bareng rugi loh. Sesuai dengan kesepakatan persentasenya biasanya. Nah, jenisnya ada pertama musyarakah. Ini kerjasama modal, modalnya bersama. Terus ada mudorobah, atau bahasa lainnya adalah membebankan. Modal kerjasama dan usaha. Nah, kita membebankan sesuatu, memodali sesuatu, itu disebut mudorobah. Kemudian muafadah, atau kerjasama modal, usaha, dan pengelolaan. Nah, ini campuran antara musyarakah dan mudorobah, dan ada ketentuannya juga. Yang sering dilakukan, paling sering adalah musyarakah dan murobah. Mudorobah dan musyarakah ini umum ya dilakukan di banyak tempat, dan banyak sebenarnya yang disebut musyarakah itu muafadah juga nggak masalah. Karena biasanya usaha itu dikonversi menjadi nilai modal juga gitu ya. Jadi misalnya nilai kerjanya itu termasuk dalam modal yang sebelumnya. Kalau nggak termasuk, nah itu biasanya dimasukkan. Misalkan usahanya tuh kan harusnya digaji gitu ya. Si A memodali si B, harusnya digaji tapi nggak digaji. Si gajinya itu jadi modal ya, termasuk modal. Misalkan tidak digaji selama setahun atau 2 tahun. Nah itu biasanya disertakan di muafadah. Itu contoh. Jadi kalau misalnya ada pemasukan modal, tapi teman-teman pengusaha tetap digaji, biasanya akadnya itu musyarakah. Ini kalau terlalu rumit, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau teman-teman langsung paham, alhamdulillah juga luar biasa. Saya sih nggak expect teman-teman langsung paham ya sekali ketemu, dan kalau iya, tinggal praktek berarti. Nah, ini mengenal halal haram. Nggak akan bisa selesai satu pertemuan juga. Insya Allah ini saya sampai jam 10.30 kali ya, 90 menit. Halal haram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari, insya Allah sahih. Dari Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah ini poinnya adalah ketidakpeduliannya, ya teman-teman. Perlu dipahami adalah ketidaksengajaan kita makan sesuatu yang haram itu akan tetap berdampak sama kita. Iya Kang, tapi kan nggak dosa, setuju gitu ya. Saya juga belajar dari guru saya demikian. Kita memakan harta yang haram dengan ketidaktahuan adalah tidak dosa. Tapi apakah tidak berdampak sama tubuh kita? Tidak berdampak terhadap bisnis kita? Tidak berdampak pada keberkahan hidup kita? Jawabannya berdampak. Makanya harus hati-hati. Dan ketidakpedulian ini
menjadi dosa yang terpisah. Jadi bukan dosa karena makan hal yang haram, karena tidak tahu, ya. Jadi tidak dihukumi di sana. Tapi kesalahannya adalah di ketidakpeduliannya terhadap hal itu. Makanya butuh nilai kehati-hatian sebagai orang beriman. Sebagai pengusaha, mau nggak mau kita harus hati-hati. Harus tegas, harus hati-hati terhadap dari mana sumber harta ini, dari mana sumber modal ini, dari mana saya jualan ini. Apakah barangnya halal atau tidak, caranya halal atau tidak, gitu ya. Dipahami ya teman-teman. Saya sampaikan berikutnya, ini penukilan ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti Atsar ya, dari sahabat. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Jadi dia akan semakin jauh. Teman-teman yang perlu dipahami, wah riba ini merugikan bisnis dan sebagainya. Jawabannya tidak selalu kalau merugikan bisnisnya. Tapi kalau merugikan individu, ya bukan hanya secara harta ya, tapi secara hati, secara goib juga dalam artian dosa ya, dan juga keberkahan hidup. Kadang-kadang orang yang pinter mah soal riba teh jadi benghar. Ini perlu dipahami sama teman-teman. Riba teh tidak selalu membuat orang jadi miskin. Itu si orang itu beriba tapi kaya, katanya riba bikin susah katanya. Bikin susah riba di akhirat dan di dunia. Tapi bukan hanya dalam bentuk memiskinkan. Ini memang perlu dipahami Allah. Tapi Allah janjikan ini menyempitkan gitu ya. Alias tidak berkah. Karena PR-nya bukan hanya banyak sedikit, tapi berkah atau tidak, lapang atau sempit. Gitu. Untuk apa teman-teman kalau banyak tapi terjepit ya? Siapa yang mau dijepit sama harta gitu? Sakit gitu ya. Ketiban motor sendiri aja teh meringis gitu ya. Ngejerit-jerit gitu. Jadi kalau teman-teman yang pernah pernah apa jatuh gitu ya di lampu merah gitu ya karena kesalahan keseimbangan gitu ya. Terus kegencet sama motor sendiri gitu ya. Nah, ini terjerumus bukan sama riba ya, sama harta yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, itu contoh. Jadi bisnis kita juga harus bisa kita kendalikan. Jangan sampai hilang keseimbangan. Kegencet motor aja udah sakit ya, apalagi kegencet harta yang kita olah, kita pegang seumur hidup kita dari waktu kita kecil, balik gitu ya, lebih tepatnya. Dari kita balik sampai kita mati. Tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Nah, riba ini adalah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi ada kata membinasakan. Oh, ini saya nggak lebih-lebihin, memang demikian. Gitu. Saya bacakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 yang membinasakan. Mereka bertanya, para sahabat, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau SAW menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, dan menuduh zina terhadap wanita wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari nomor 3459 dan Muslim 2669. Insyaallah sahih. Jadi teman-teman pahami, bukan hanya diminta untuk menjauhi, artinya haram. Dari Rasulullah juga menyampaikan bahwa ini dosa yang membinasakan. Artinya efeknya nggak mesti nunggu akhirat. Efeknya ada di dunia. Dan kita ingin merasakan manisnya iman, gitu ya. Ingin merasakan surga dunia,
nggak mesti nunggu surga akhirat ya, karena seorang mukmin itu mengejar surga dunia dan akhirat, tidak terpisah gitu ya. Ah, saya mah nggak apa-apa menderita di dunia. Nah, ini pemikiran yang salah. Karena yang dibinasakan oleh Allah dari tuntunan Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki dosa besar ini, 7 dosa besar ini. Alhamdulillah ya. Semoga Allah menjaga kita gitu ya dari dosa-dosa ini, termasuk memakan riba. Siapa pelaku riba gitu? Dari Jabir radhiyallahu dia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Beliau SAW bersabda mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Artinya saat kita terlibat cuman kerja nulis doang atau distribusi doang atau bagian nagih doang atau bagian ngitungin doang atau bagian apapun, saksinya aja itu sama ya, sama gitu. Bukan berarti kalau sama sekalian we gitu ya saya jadi mafia gitu ya. Ya jangan gitu ya. Ya selamatkan diri gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan yang mengandung riba ini. Insya Allah Allah mudahkan itu ya teman-teman. Jika memang ada elemen riba di bisnisnya teman-teman. Ini saya keras nih sama diri saya sendiri, mengingatkan diri saya ya. Karena mau nggak mau nih di sekitar saya juga banyak gitu ya. Dan mau nggak mau kecolok riba ya, bukan hanya apa terkena debu di riba ya. Saya merasa dicolok gitu ya. Jadi kan kalau terkena debu mah kotor gitu ya. Ini mah kecolok gitu, wah, tajam gitu, nusuk gitu ya. Ada juga gitu ya. Nah, bagaimana kita ya berjuang gitu ya. Semoga Allah mudahkan urusan teman-teman ini ya untuk selamat ya dari salah satu 7 dosa besar ini. Nah, saya jelasin riba sedikit ya. Ini siapa yang udah dapat ini udah pada dapat belum soal riba? Udah pada dapat belum sih? Saya ingin tahu. Udah Oke, Kak, oh boleh yang dijawab di chat aja nih. Kan ada berapa nih? Selain saya ada 14 orang ya termasuk prasasta. Boleh di chat. Saya udah pernah belajar, saya belum soal riba. Ini sebenarnya jadi satu bab sendiri ya. Cuman saya akan coba bahas singkat soal riba. Nah ini Teh Teh Indri ya, Teh Nurami Indriani sudah Kang. Nah coba yang lain dijawab juga di chat. Udah pernah belajar belum soal riba? Yanti belum. Oke, lanjut. Pras sudah belum Pras? Tapi ada lupanya, ya wajar manusia ya. Saya juga baca lagi ini juga ya. Gak mungkin eh, kita mengingat semua ilmu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan Allah tolong. Mungkin mungkin sulit aja sulit. Kalau nggak mungkin ya mungkin. Ya apalagi lanjut yang lain. Sudah tapi belum mendalam lebih. Boleh yang lain. Ini Hani belum juga nih belum jawab. Ayo jawab. Kita kasih waktu nih buat jawab 2 menit ya. Ayo yang lain saya coba absen apa? Ini angling, teh angling. Boleh, udah belum belajar ini riba, dapat materi ini udah belum riba. Kalau belum ya nanti request ya ke orang yang ahli, insya Allah. Ini Kang Tono, Kang Salman, Kang Hafiz ya, Kang Riki Rahman, Teh Wiwi, ya. Boleh dijawab semuanya. Sudah Kang, cuman Barho, nggak tahu. Barho tuh lupa mungkin ya, atau apa, baru kali ya. Sudah Kang, tapi lupa. Ini Teh Dita gimana? Udah, Teh Dila ahli mungkin ya.
Ya, Masya Allah. Ya, jadi saya punten ya kalau misalnya di luar kapasitas saya, kalau misalnya ini saya sampaikan sekemampuan saya, insya Allah. Insya Allah juga tidak dilebihkan dikurangkan. Bismillah, tentang riba. Ya, ini saya khawatir ya begini-begini teh. Ya, Bismillah. Yang pertama riba dain. Riba yang disebabkan akad qard, akad pinjam meminjam. Tadi ya, kita udah kenalan sama pinjam meminjam. Riba yang disebabkan dari akad jual beli tidak tunai. Ini juga ada di Al-Baqarah 282 ya, soal jual beli tidak tunai. Ini kenapa saya passionate banget soal soal apa ya, muamalah gitu ya. Karena mundagang teklir teh power teman-teman. Power dalam artian ya tadi ada konsekuensi-konsekuensi ya yang tetap aja kita rasakan. Saya kemarin di ini saya nyampein ngapok ya mudah-mudahan nyampainya benar ya. Saya pernah makan ya diundang tapi yang mau nggak mau grup gitu ya dan all you can eat ternyata di tempat yang haram gitu ya. Dan saya tahu tempat haram itu teh setelahnya bukan haramnya daging babi tapi haramnya tuh si dagingnya tidak halal, daging sapinya tidak halal, jelas tidak halal dan preparationnya tuh mengandung milin ya. Milin tuh mostly haram teman-teman. Terus angcu juga mostly haram. Jadi kalau teman-teman suka all you can eat, hati-hati. Suka masakan Chinese juga hati-hati. Karena ketidakhati-hatian atau abai tadi ada konsekuensinya juga. Ada dosanya. Tapi kalau makan haramnya gimana? Makan haramnya. Nah, makan haramnya tidak tahu, tidak dosa, tapi tidak diterima oleh Allah doanya gitu ya. Dan konsekuensi tidak berkah lainnya. Kan jadi parah gitu ya. Kalau di pandangan saya mah ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terus mengabaikan kita 5 menit gitu seribu hirup teh gitu ya. Tiba-tiba apa gitu ya. Air tiba-tiba rusak gitu ya misalnya gitu ya. Jadi susah mau mandi juga gitu ya. Atau misalkan uang yang kita punya ternyata hilang gitu ya misalnya. Itu banyak kesempitan-kesempitan atau ujian pekerjaan yang kenapa jadi rumit kayak gitu. Itu ya dikarenakan mungkin ada debu-debu riba, ada akad-akad belum tuntas gitu ya. Nah, ya saya berusaha gitu ya mengingatkan diri saya sendiri supaya kita terus belajar. Nah, saya ambil contoh riba dain. Memberi hutang kepada seorang mensyaratkan untuk melunasinya dengan tambahan bunga. Jika penghutang terlambat melunasinya, maka dikenakan denda dan pembeli sendiri yang menyatakan syarat untuk bayar denda. Jadi sepakat untuk ada denda, ya, sepakat ada bunga, ya, kalau terlambat melunasi. Nah, ini tuh riba daging. Oke, lanjut. Ada riba buy atau riba dalam jual beli. Buy itu jual beli. Buy. Ya, itu benar nggak ya baca ya? Bisa salah. Nah, jenisnya ada riba fadl. Kemudian ada riba nasiah. Riba fadl ada menukar harta riba yang jenis dengan ukuran atau jumlah berbeda. Ini contohnya dari Rasulullah tuh yang kurma dengan kurma beda kualitas. Atau saya ambil contoh lebih sederhana, menukar 2 kilogram emas dengan 3 kilogram. Walaupun bentuknya beda, misalnya perhiasan dengan batangan. Ini harus hati-hati ya, bisa riba fadl. Kemudian yang antam dengan non antam, misalnya. Ini banyak terjadi. Walaupun sama-sama 2 kilo, harganya beda, nah ini tidak diharapkan ditukar gitu ya. Karena mengandung riba. Jadi kalau bisa dialihkan pada tolak ukur yang sama dulu atau pada uang dulu gitu ya. Kalau di zaman sekarang. Ya bagusnya ke dinar dirham dulu gitu ya. Cuma kan enggak ya. Yang kita juga kena debu riba falas ya atau uang currency itu ada mengandung riba juga. Dan itu ya
Buat beberapa orang debu riba, buat beberapa orang tuh bukan sekedar debu ya, tapi kerikil. Buat beberapa orang tuh ya riba yang menutup pintu gitu ya. Jadi batu besar menutup pintu. Itulah riba fadl ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ada yang jual beli falas, nah ini niatnya harus diluruskan, maka dikonsultasikan. Karena sebenarnya mengandung riba ya. Rupiah ke dolar pun sebenarnya mengandung riba. Dan ini kalau bisa dihindari, dihindari. Kalau misalnya ada kebutuhan darurat atau misalnya ada ketentuan tertentu, maka dikonsultasikan ya sama ahli ilmu atau ulama atau tahkim ya, hakim yang berperan lah urusan itu. Lanjut, riba nasiah, menukar harta riba yang sejenis dengan cara tidak tunai. Ini contoh jualan emas. Ini nggak mesti emas ya, jualannya perlu dipahami. Menjual emas 1 gram senilai 1 juta dengan tempo 1 bulan dan pembeli harus membayar 1.100.000. Bedanya masalahnya di mana ribanya? Ribanya adalah di tempo, kemudian bayarnya jadi bayar lebih. Aduh, terus ya, gimana bingung kan? Tidak tunai, tapi harus bayar lebih. Nah ini banyak terjadi, banyak ya teman-teman. Merinding nggak? Merinding. Kan kita tahu. Terus gimana akadnya gitu ya, harus berubah gitu ya, supaya tidak riba nasiah. Ya, supaya tidak riba nasiah gimana? Ya jualannya berarti dibayar dengan cicil gitu ya, bukan dengan tempo. Itu ada caranya. Kan sama aja Kang, enggak beda gitu ya. Buat teman-teman pahami, yang membuat hubungan suami istri halal haram itu adalah perkataannya, bukan walimahannya. Kebayang maksud saya ya. Jadi bukan ngasih makan sesalaman gitu, ngabisin uang banyak, bukan itu yang bikin halalnya tuh. Tapi ijab kabulnya, akad jelasnya tadi ada syarat-syaratnya. Jadi ini juga sama. Perlu hati-hati ya. Beda sudut pandang, beda posisi, beda syarat, beda cara bayar, itu tuh jadi hal. Saya bukan menakut-nakuti, kita ingin selamat ya. Ini kalau gambarnya serem, kasih salah istri saya lah ya. Istri saya bikin masukin gambarnya ya. Kalau takut ya saya mohon maaf. Ya intinya mah kita berhati-hatinya, kita belajar terus. Kalau udah tahu ditinggalkan, kalau abu-abu kita clearkan, itu aja. Dibikin mudah. Ya, nah ini ada dari salah satu kitab ya. Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan adalah riba. Piutang ya. Jadi kalau kita punya hutang di orang lain, kita ngasih pinjam dan kita dapat keuntungan, manfaat, ini riba. Hati-hati, hati-hati. Dalam artian kita berharap sesuatu pun kalau niatnya nggak tepat gitu ya, manfaat ya udah saya pinjemin gitu ya. Tapi apa kayak Siti Nurbaya ya, anaknya saya nikahi gitu ya. Itu jadi pinjaman bersyarat dan itu riba juga. Pinjaman bersyarat gitu ya. Itu riba juga, teman-teman. Nah, saya nggak akan terlalu dalam ya. Bukan bukan forumnya juga. Saya akan jelaskan berkaitan sama bisnis. Ini berkaitan sama modal. Teman-teman, buat ngebangun bisnis teman-teman, ada 3 cara pemodalan yang umum dipakai dalam bisnis. Salah satunya haram. Saya jelasin dulu haram ya. Obligasi itu haram. Jual beli hutang adalah haram. Hutang dengan keuntungan adalah haram. Lalu bagaimana dengan bisnis dengan hutang? Hutangnya boleh dipahami. Hutangnya boleh. Lebih dari hutangnya adalah haram, alias riba ya. Saham, objeknya perusahaan. Objek yang dimodali adalah perusahaannya. Jadi perusahaan itu entitas. Dan ini diakui insya Allah oleh Islam juga ya. Kepemilikan pada perusahaan, investor akan mendapatkan dividen dan atau capital gain. Dividen apa Kang? Capital gain apa? Dividen adalah bagi hasil setiap periode tertentu. Saya sarankan dividen dibagikan paling cepat 6 bulan. Kalau ada yang per kuarter, semoga ditolong Allah karena susah per kuarter. Paling cepat 6 bulan secara ideal. Ini nggak ada ketentuan syar'inya ya. Cuman
biasanya per musim paling cepat juga ya, alias per quarter. Jadi kalau ada di subtropis kan 4 musim ya, itu tuh bagi hasil. Karena ada musim-musim yang rugi, misalnya kalau bisnis pertanian di musim dingin ya rek nani naon gitu ya, hese bukan berarti nggak bisa ya, bisa di rumah kaca dan sebagainya. Tapi susah. Makanya dividennya berbeda, biasanya dipisahkan per musim atau tadi per semester. Paling umum per tahun. Bagi keuntungan, kalau kerugian dilaporkan, bukan berarti minta uang, ya. Bukan minta tambahan modal. Karena modalnya yang berkurang, gitu, dividen. Terus capital gain apa? Capital gain adalah keuntungan atau gain itu udah pasti keuntungan ya. Kalau capital loss gitu ya, itu kerugian. Capital gain adalah keuntungan dari menjual perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa dijual. Baik nilai fisiknya gitu ya, barang-barang fisik, aset-asetnya, baik bersama nilai apa ya sebutnya, intrinsiknya, nilai intangible-nya gitu, nilai brandnya, nilai kepercayaannya, eh, database pelanggannya, nah itu dinilai juga. Gitu. Lama pemodalannya ini biasanya saham tuh selamanya atau sampai dijual ke investor lain. Ini perlu dipahami ya. Makanya musyarakah tuh banyaknya. Kalau musyarakah saham ya, ada musyarakah sukuk juga ada dan diperbolehkan. Sukuk tuh pembiayaan proyek lah bahasa lainnya ya. Membiayai proyek itu sukuk istilah umumnya. Seperti itu. Nah, sukuk objeknya proyek kepemilikan pada proyek, investor akan mendapatkan margin atau bagi hasil atau ujrah istilah lainnya dan modal kembali setelah proyek selesai. Nah, ini ada dan modal kembali setelah proyek selesai. Jadi targetnya memang margin plus modalnya gitu ya di sukuk nih. Targetnya seperti itu. Kalau rugi gimana Kang? Ya modal sisa yang dikembalikan. Jadi ya bagi rugi gitu ya pasangannya. Nah ini tidak mengikat terhadap perusahaannya, tapi mengikat terhadap proyeknya. Harus dipahami, objek akadnya jangan double-double, jadi haram. Ini perusahaan juga, pribadi juga, proyek juga. Wah, pokoknya kamu harus ganti. Nah, itu ya, hati-hati, itu mah bisa riba, bisa pasti. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus bayar, kan suka ada yang gitu ya. Nah ini investnya utang atau invest benar. Kalau invest mah bukan utang. Kecuali ya invest obligasi ya atau surat utang. Ya which is haram, guys jelas. Nah, lama pemodalan adalah selama jangka waktu sukuk maksimal 2 tahun. Kalau ini peraturan OJK ya. Peraturan OJK itu 2 tahun. Kalau di Islam gimana? Biasanya nggak lama-lama juga di Islam tuh ya. Kalau pembiayaan proyek tuh Rasulullah contohkan mah ya tadi 1 musim dagang, 1 tahun, 1 kali travel gitu ya. 1 kali perjalanan dagang misalnya ya, ke Habsi misalnya atau ke negeri Sam Rasulullah dagang. Nah, 1 kali trip bolak-balik itu 1 proyek disebutnya. Saya mau dagang nih bawa modal atau kalau kalau pertanian misalkan 1 kali sikel tanamnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jualan fashion atau jualan kue menuju Lebaran butuh modal tambahan, nah itu 1 kali proyek Ramadan. Kang, kalau proyek Ramadan apakah harus 1 bulan? Jawabannya enggak. Bisa per quarter, bisa 3 bulan proyeknya, bisa 4 bulan juga. Nah itu disepakati. Tapi waktunya harus jelas selama jangka waktu si proyek. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diperjualbelikan. Kang, itu suka ada Kang surat utang yang halal. Nah ini ya hati-hati, banyak orang jahat yang pinter. Kenapa? Karena obligasi atau surat hutang udah pasti haram. Karena imbalannya adalah berupa bunga atau kupon lebih dari yang kita punya. Jadi modal kembali tidak akan berkurang modal kita. Nah ini ciri-ciri haram. Modal tidak ada resiko berkurang. Udah pasti haram. Sehingga orang nyebrang jalan di
ya di jalan gitu ya, jalan yang anggaplah jalannya kecil, jalannya besar, nah itu skala bisnisnya teman-teman. Ada jalan yang 4 jalur, ada jalan yang 8 jalur, ada jalan yang udah cuma 1 jalur di kampung misalnya. Nyebrangnya tidak ada risiko tertabrak gitu ya. Malah mau ada mobil mau nabrak, mobilnya mental, nah, itu obligasi. Jadi tidak ada risiko rugi gitu ya. Pasti diganti. Nah, itu hutang, riba pasti. Jadi kalau teman-teman nyebrang jalan udah pasti aman, pastinya ini adalah kemustahilan. Nah, di bisnis ketidakpastian itu yang bikin bisnis adalah bisnis gitu ya. Jual beli yang bukan riba tuh ya itu ketidakpastiannya, pasti ada resiko. Nah, ini harus dipahami sama yang diinvest maupun yang menginvest. Nah, ini syarat sahnya jual beli harus dipahami. Ini beda dengan riba ya, jual beli tidak sama dengan riba. Saling ridho, pertama harus saling ridho. Kemudian pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan balik, berakal dan cakap, paham ilmunya ya, paham objeknya. Objek akadnya nggak paham, ya nggak cakap, jangan. Jual beli rumah nggak ngerti soal rumah ya belajar dulu sedikit lah. Cara ngitung luas tanahnya, harga pasaran rumahnya berapa, jangan terburu-buru gitu ya jual beli. Jangan terburu-buru, bukan berarti harus dilambat-lambat, enggak. Tapi harus dengan ilmu, walaupun belum sempurna. Objek akad telah dimiliki oleh pelaku akad. Objek akad adalah harta yang diperbolehkan oleh din, ya, oleh agama. Jadi kalau misalnya hartanya haram, akadnya haram, udah pasti. Objek akad adalah harta yang bisa diserah terimakan. Ini bisa diserah terima, jelas kapan mulai, kapan berakhir, barangnya di mana, gitu ya, jelas. Jadi nggak ngawang-ngawang, contoh yang nggak masuk akal. Saya serahkan ikan di lautan ya, kepada Bapak gitu ya, dengan nilai 1 M, ikan di lautan ya, bukan miliknya gitu ya, nggak tahu berapa banyak, nggak jelas. Atau ini pohon punya saya bersama buahnya gitu ya, buahnya kira-kira ada 40 lah gitu ya, kita jual beli, nah itu nggak jelas juga, nggak boleh, haram. Objek akad jelas diketahui oleh pihak saat akad, harga harus jelas saat akad. Jadi harus jelas kalau misalkan jual beli itu gitu pada pernikahan, misalkan saya Kang ingin akadnya tuh emas 100 gram Kang, tapi saya cuma punya 2 gram. Boleh nggak saya nanti 2 gram sampai dengan 10 gram gitu. Saya nikahkan gitu. Saya terima nikahnya dengan mahar antara 2 sampai 10 gram. Boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak jelas. Jelas aja 2 dulu aja gitu ya. 8 lainnya jadi hadiah kan lebih enak gitu. Jadi nggak mesti menyulitkan diri gitu ya. Terutama saat jualan sehari-hari, ya karena temen gimana ya, bolehlah sok seikhlasnya, kan suka ada gitu ya. Seikhlasnya ini teh hati-hati. Hati-hati. Kata-kata seikhlasnya ini teh bisa menjerumuskan orang transaksi halal jadi haram gitu. Jadi menuntut yang tidak perlu gitu ya. Walaupun ini jadi budaya di Sunda ya. Budaya mangga seikhlasnya gitu ya. Kan suka gitu ya. Ini tuh mempersulit Kang Teteh ya. Saya wallahu alam ini boleh atau enggak ya. Sekeilmuan saya mah masih boleh. Tapi di sisi lain ya ada guru saya menyampaikan jangan mempersulit ya, jangan mempersulit orang lain. Jadi berapa harganya gitu ya, kasih tahu gue gitu ya, 10.000 Kang gitu kan, saya bayar lebih boleh boleh atuh Kang gitu ya, saya nggak bayar boleh nggak, jangan kan gitu. Jelas gitu ya, jangan mempersulit kalau jual beli ya, suka banyak sekarang model-model kayak gitu. Sebagai muslimah kita hindari lah ya, sok datang bayar seikhlasnya, makan sepuasnya gitu ya. Nah ini diuji sama Allah nanti. Misalnya teman-teman buka warung sate, buka tempat makan gitu ya. Mangga datang se datang seadanya gitu ya, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Asa keren ya, asa keren kan. Nah,
Pas udah beres gitu ya, hari itu tutup buku, nah hanya orang teh dagang teh beki miskin gitu ya, beki raripuh lainnya beukar gitu ya, lainnya manfaat dagang teh kalah kazolim. Nah eta seikhlasnya tapi teh ikhlas eta teh. Tapi cilakaeun lah. Sorry bahasa Sunda ya teman-teman. Artinya akad-akad mustahil buat kita yang menguji keimanan kita, menguji keikhlasan kita adalah akad-akad yang perlu kita hindari. Ya, jadi kalau misalnya, oh nggak apa-apa Kang, ya udah kasih aja, niatnya ngasih gitu. Nggak apa-apa Kang, tapi bayarlah seikhlasnya gitu ya. Ripuh gitu ya, nggak usah. Ya. Oke, ini saya ambil contoh mekanisme. Ya, ini teman-teman mau sukuk akad musyarakah bersamaan modalnya 70-30 ya. Kemudian akad musyarakah ini misalkan digunakan untuk mengerjakan proyek, misalkan bangun sekolah ya, misalnya teman-teman lagi bangun sekolah, bersamaan nih modalnya, kemudian proyek dibayar 100%, misalnya butuh 1 triliun, lebay, 1 miliar, lebay, berapa ya? 300 juta lah ya, lebih masuk akal. Oke, mau bikin bangunan sekolah, kecil lebih ya, berarti 300 juta. Oke lah, 500 juta ya. Sorry ya, saya terlalu realistis ini gambaran saya. 500 juta ya. 70-30 berarti project dibayar 500 juta. Nah, projectnya selesai, yang harus dibayar duluan adalah pengembalian modal. Yang harus dibalikan adalah modalnya dulu. Nah, kemudian sekolahnya pembangunannya berhasil gitu ya. Terus pihak sekolahnya membayar ke kontraktor tadi, ke kita sebagai kontraktor pembangunan sekolah. Nah, baru setelah itu bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Misalkan 50-50. Nah, ini disepakati. Bagi hasil ini adalah kesepakatan. Kemudian baru dibayarkan lebihnya setelah modalnya kembali. Ya. Jadi jangan dulu bagi untung, padahal modal can balik, ya namanya bagi rugi gitu ya. Kalau modal nggak kembali ada lebihnya, nah ini aneh gitu ya. Jadi modal dulu baru si proyeknya. Paham ya? Nah ini teman-teman, disclaimer, platform pihak akadnya harus dicek kembali, dikonsultasikan, diputuskan halal amannya akad sebelum dilakukan pemodelan. Ini contoh-contoh selain perorangan, ya teman-teman. Ada Baitul Mal di sekitar teman-teman, mungkin ada Tamziz, ada Syafiq, ada Kazwa, ada Dana Syariah, ada Etis, ada Alami, ada LBS Urun Dana, ada Bareksa Syariah, Timika Syariah, ada bank syariah lainnya. Ini gimana? Mangga dikonsultasikan. Cari yang syariah. Bismillah gitu ya. Insya Allah ada banyak. Nggak sebanyak itu, cuman banyak gitu ya. Ini memang ujian gitu ya. Mencari modal, cari modal gitu ya. Kang, bisnis kan nggak butuh modal. Butuh, saya bilang. Butuh. Saya belak-belakan bilang butuh. Teman-teman keluar rumah aja gitu ya. Mau nggak jalan kaki sok ke mana sih sekarang? Misalnya ke gedung sate sok. Nggak ada modal. Memakai sepatu gitu kan. Itu bisa. Nutupan auratnya butuh modal, butuh baju gitu. Ini jangan ditiadakan. Tapi tadi mentalnya bukan meminta-minta. Mentalnya adalah menawar. Dan bukan butuh modal tanpa ilmu. Kita harus paham bisnisnya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau teman-teman memang punya kebutuhan uang, gitu ya, dicari uangnya dengan cara yang benar. Itu PR-nya. PR-nya adalah bisnisnya dibenahi juga. Gitu. Dicari cara-cara lain untuk pemodalan. Nah, ini cara-cara lain buat permodalan gimana? Kita memahami namanya value chain. Nah, ini saya belajar dari Kang Salman juga ya, dari guru saya juga. Dari konsumen ke pabrik, dari bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, kita bisa dapat pemodalan tuh dari jalur ini juga. Kita bisa dimodali distributor, distributor beli duluan, pengecer, PO ke kita, ya itu jadi modal juga. Konsumen, PO ke kita bayar dahulu, atau pabrik ngasih kita tempo, bayar mundur dari bahan mentahnya misalnya. Atau dari jasanya kita bisa bayar 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Itu pun modal, teman-teman.
harus dipahami. Jadi yang memberi uang tuh nggak mesti pihak ketiga, tapi bisa pihak kedua. Pihak kedua yang jualan sama kita ya dibayar dulu. Nah itu modal. Bisa nggak? Bisa. Insya Allah. Makanya saya saran buat para perintis, kalau susah-susah cari modal, jualan jasa dulu. Jualan apa yang Allah kasih, harta nih ada dalam diri kita nih. Ada badan yang sehat, insya Allah gitu ya. Ada pemikiran yang sehat, ada kahayang nu kuat gitu. Nah itu modal gitu. Itu juga harta, teman-teman harus disyukuri gitu ya. Suka suka lupa gitu teh bahwa kita bisa nawarin duluan, kita bisa jualan duluan, dapat uangnya baru dikerjain, itu adalah modal juga. Nah, ini teman-teman, boleh open cam dan open mic. Saya nanya, ini udah jam 10.22. Boleh open cam dan open mic. Saya tanya, ya, saya tanyalah ke Pras. Saya udah pernah nanya ini belum, Pras? Udah ya? Kayaknya belum, Kang. Kalau Oh, nggak salah. belum. Baguslah. Nanti yang saya tanya open cam, open mic ya, kalau bisa. Pras, 2 miliar mahal murah? Kalau beli tumbler minum 2 miliar mahal, Kang. Kalau Oh, beli rumah 2 miliar mungkin normal. oke. Normal mahal murah? Rumahnya 4 lantai murah. Oh, luar biasa logikanya ya. Ya, oke, kita tanya yang lain. Teh Indri bisa open cam, open mic? Kalau penting kayaknya enggak, maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak. 2 miliar mahal Dua murah miliar. teh? Kalau 2 miliar itu beli aqua, maaf, beli air minum gitu kayaknya mahal. Air Hmm, minumnya yang air biasa gitu ya. Kalau ya, misalnya air minumnya beli di Swiss kayak gitu, nah itu kayaknya kemasuk murah. Atau kalau misalkan usaha nih, usaha ya. yang eh, kayak misalnya usaha yang ada gedungnya, pabriknya kayak gitu, 2 miliar kayaknya murah deh. Oke. Kita coba tanya Hani. Itu dari sini aja suaranya. Nah, mahal murah kan? 2 miliar Ya, ya bener, tapi kalau teman-teman tergantung barang dan value-nya. Kalau misalnya ya kita beli itu value-nya tidak 2 miliar maka itu jadi mahal. mhm. Tapi kalau nilai yang kita beli itu ternyata 4 miliar padahal harganya 2 miliar itu jadi murah. Oke. Saya mau dengar dari masih masih Teh Hani. Dari Kang Tono, boleh Kang Tono? Boleh open cam, open mic nggak, Kang Tono? Atau lagi di jalan? Oh bisa, Ya, cam. siap. Siap. Eh, oh, kalau menurut saya Mhm. tergantung Kang, itu tergantung apa yang dibelinya Kang. 2 Paham. miliar Oke. itu. Apa Kang yang mahal 2M? Apa 2M yang murah Kang? 2 M yang murah beli pesawat Kang. Oke, Boleh ya. boleh. Kalau Yang mahal? yang mahal beli rumah di pedesaan 2 Oke. miliar mahal Bang. Kang, jangan dulu ditutup Kang. Kita lanjut slide selanjutnya. Teman-teman mudah-mudahan paham. Nah ini Kang Tono. Kang Tono dengan uang 2M mau beli yang mana? Menurut Kang Tono, mana yang harganya di atas 2M, mana yang harganya jauh di bawah 2M? Tono. Yang emas Kang, Yang emas, ini di atas 2M, totalnya nggak tahu. Ya udah. Tapi menurut Kang Tono yang paling mahal yang ini, yang emas ya, Kang Tono. iya, atau tanah itu juga bisa kalau di pusat kota Oke. Kang. Oke. Itu kayaknya nggak terlalu pusat lah ya, kalau dilihat tetangganya sih. Nggak ada tetangga aja. Oke, jadi Kang Tono memilih emas gitu ya. Teh Angling, boleh Teh Angling, open mic Teh Angling. Menurut Teh Angling, mana yang 2M lebih lebih dari 2M, mana yang kurang dari 2M di gambar ini Teh? Yang paling mahal mana lah di sini, yang paling murah mana? Bisa open mic nggak Teh Angling?
Oh siap, mangga Teh Ririn. Oh nggak bisa, mungkin ya. Saya coba tanya yang lain. Di sini ada Herawati Sri Rahayu. Manggilnya Teh Sri atau Teh Herawati? Bisa open mic Teh? Halo? Enggak kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Hmm? Siapa? Riki Rahman. Boleh, ini Riki Rahman. Halo? Halo, ya. Menurut ini Teh Riki, mana teh yang lebih mahal, mana yang lebih murah dari 2M? Teh Lebih mahal. Emas kali ya? Mas, Emas. yang paling murah di sini yang mana? Ini sepatu KW. Waktu KW, siapa ya? Makasih. Makasih Teh Riki. Nah ini teman-teman perlu dilihat ya, sebenarnya ini saya kemarin mencari gambar dan itu semua nilainya 2 miliar. Semua ini teh yang 6 benda ini tuh 2 miliar semua. Jadi si anak macan putih ini sekarang ada di Lembang Park Zoo ya, teman-teman bisa ngelihat anak macan putih. Siapa yang mau beli anak macan putih 2 miliar ya? Yaitu yang punya Lembang Park Zoo. Terus ada beras bulog ya, satu satu apa itu namanya? Satu gudang ya. Nah, ini ada sepatu asli dari Michael Jordan gitu ya. Air Jordan dan ditandatangani juga. Nah, ini harganya 2 miliar juga rupiah ya. Ada orang yang beli, ya ada ya, yang cukup punya uang gitu ya. Dan menganggap itu value-nya lebih tinggi daripada 2 miliar. Jadi teman-teman, dibelinya sesuatu dan tidak dibelinya sesuatu, diterimanya akad dan ditolaknya akad itu bergantung nilai. Bergantung nilai. Kalau menurut kita mahal, berarti nilainya tidak sepadan dengan uangnya menurut kita. Nah, ini perlu dipahami. Jadi standarnya tetap ada di diri kita. Buat orang tua, atau misalnya orang tua saya, lebih spesifik ya. Buat orang yang hidup di zaman tahun 70-an gitu, lahir ya, lahir di tahun 60-an, rumah tuh harus nempel ke tanah kan gitu ya. Karena harus ada tanahnya, muntur rugi cina gitu kan. Buat anak Gen Z sekarang, kenapa harus punya rumah kan gitu katanya tuh. Hari tidur perlu kumaha gitu tuh ya. Teuing gitu ya. Karena yang jadi penting dan tidak menjadi penting adalah value yang kita pahami gitu ya. Ah, beras kayaknya ngapain beli beras gitu ya. Decan pernah kelaparan gitu ya. Kalau kita belum pernah kelaparan, tentunya melihat beras kayaknya nggak penting-penting amat gitu ya. Kalau kita nggak punya kebun binatang, ya ngapain beli macan putih ya? Ya Pras ya. Kecuali kebanyakan uang ya. Beli macan putih buat ini. Ya, buat menemani hari-hari gitu ya. Daripada kucing ya, flexing aja gitu ya. Macan putih. Nah, ini teman-teman, pada ngebangun bisnis, termasuk mencari modal, termasuk jualan, kita tuh perlu ningkatin leads ya. Perlu namanya ngantri, kasarnya. Perlu namanya berusaha keras. Ini tuh saya kasih lihat 3 gambaran ya. Satu ada di bandara gitu ya. Yang satu ada naik gunung. Ada satu lagi misalnya pergi mudik. Dan tiga-tiganya ini teh ada 2 pilihan kita tuh, menganggap itu mahal atau menganggap itu murah. Demikian pula dalam kegiatan mencari modal ataupun dalam kegiatan membangun bisnisnya kita. Kalau kita fokus pada hasilnya saja, prosesnya pasti menyiksa, ya nggak sih? Karena kita bakal stres sama prosesnya. Kok saya nggak benghar-benghar, katanya. Kok saya mau beli kendaraan nggak kebeli mulu gitu ya.
oh saya mau nabung buat pernikahan tapi nggak nyampe, ya padahal kan nikah nggak mesti mahal. Nah itu kesalahan-kesalahan berpikir gitu ya. Nah kita perlu fokus pada prosesnya dengan cara menikmatinya. Jadi menikmati proses. Jadi kita pilih fokus pada hasil dan menikmati proses. Jadi yang namanya tujuan kita harus kekeh gitu ya. Tapi pada prosesnya kita harus adaptif teman-teman. Tentunya dengan koridor halal gitu ya dan toib gitu ya. Mana yang halal, mana yang baik gitu ya. Nah itu kita perlu pahami juga. Makanya kita harus adaptif tuh. Karena tujuan kita kan surga ya. Tujuan kita adalah selamat dunia akhirat nih. Sama insya Allah semuanya ya. Kecuali ada yang enggak boleh dicat ya. Enggak Kang, saya mah dunia aja gitu ya. Ya saya ngapain ngejudge gitu ya. Itu mah pilihan orang. Nah, siapa sih yang nggak mau kaya gitu ya? Kasarnya mah. Ya ibadah lebih mudah insya Allah gitu ya. Urusan-urusan lebih mudah, nolongin diri sendiri lebih mudah, nolongin keluarga lebih mudah, nolongin orang lain lebih mudah. Kayak teh harus dipahami, harus disyukuri. Kalau teman punya lebih teh harus bersyukur. Tapi siapa yang mau ngambil kesulitannya? Nggak semua orang jawabannya. Nggak semua orang pengen sulit. Demikian pula yang naik gunung. Ada yang sibuk mengeluh, ada yang sibuk bersyukur. Nah, ya. Ada yang sibuk bersabar, tapi di sisi lain ada yang sibuk mencari kesalahan. Nah, saya cerita sedikit kisah mudik ya. Saya pernah mudik, bukan pernah ya, setiap tahun mudik gitu ya, insya Allah. Ya kadang pernah juga kelewat sih sebenarnya, cuma ya hampir tiap tahun mudik. Dan saya tuh melihat ada banyak jenis keluarga. Dan kalau mau disederhanakan, ada 2 jenis. Ada yang bahagia di perjalanan, ada yang tersiksa di perjalanan. Yang bahagia ini pada saat ada macet yang sampai berjam-jam diam, waktu itu kondisinya diam, itu tuh dia dan keluarganya turun, ngebuka tikar, botram, gitu ya, sambil cengenges-cengenges gitu ya. karena cengenges-cengenges, karena yang lain ke cemberut dan klakson-klakson, marah-marah gitu ya. Ketawa ketiwi gitu ya, alhamdulillah bahagia gitu ya. Bersama anaknya main di pinggir jalan. Nah, konteksnya waktu itu di tol ya. Jadi ya literally botram di kemacetan gitu ya. Saya speechless tapi ya luar biasa ya, bahagia juga ngelihat keluarga itu bahagia gitu ya. Kok bisa ya di sisi lain? Tapi di sisi yang lain gitu ya, di mobil lain sebelah saya ada yang berantem gitu ya. Sampai suaranya tuh ya keluar gitu ya. Artinya kan di mobil kan biasanya keredam. Suaranya keluar karena kan ya berjam-jam ya. Ya itu teman-teman. Dan perlu dipahami gitu ya. Botram tadi bahagia dengan keluarga ataupun berantem dengan keluarga pada saat macet tidak membuat nih, perlu dicatat, tidak membuat jadi lancar gitu ya. Harus dipahami. Jadi kalau saya bahagia dengan keluarga saya, tiba-tiba jalan lancar, enggak juga gitu ya. Enggak begitu cara dunia bekerja gitu ya. Kadang-kadang yang enggak juga. Tapi kalau kita berantem bakal lancar, enggak juga gitu ya. Artinya kita harus bagaimana syukur dan sabar ini seimbang. Kita harus memahami ada qadarullah, ada sunatullah. Ada yang sudah ditentukan Allah dan ada yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, itu harus dipahami. Ada pembedaan. Oke. Jangan jadi qadariyah, jangan jadi jabariyah soal takdir. Kita harus setimbang, tidak berlebih-lebihan, kata Rasulullah. Maksudnya qadariyah apa? Ah, semua sudah digariskan Allah, saya mah begini gitu ya. Nah, ini tidak bersyukur, tidak bersyukur. Orang yang menyerahkan segalanya gitu ya, seakan-akan Allah tidak memberikan kelebihan terhadap manusia. Bahwa manusia ini punya kemampuan untuk memilih gitu ya. Harus disyukuri gitu. Nah, qadariyah ini nggak percaya itu gitu. Dan ini sebuah kesalahan, insya Allah, kesalahan berpikir. Ada jabriyah, semuanya bagaimana
saya gitu. Semuanya ini sebab akibat, semuanya ini ada di dalam kendali saya. Enggak juga gitu ya. Kalau kita punya ilmunya belum tentu berhasil gitu ya. Apakah saya udah punya ilmu tentang riba tidak akan riba? Belum tentu gitu ya. Allah uji, insya Allah. Saya punya ilmu bisnis akan sukses, akan kaya? Enggak juga gitu ya. Enggak juga. Ada takdir Allah di situ. Tapi dengan ilmunya, ya tentu Allah berkahi gitu ya, insya Allah. Berkah ini bukan berarti banyak. Tadi harus dibedakan, berkah dan banyak tuh beda. Banyak sedikit itu satu urusan, berkah atau lapang sempit itu urusan lain. Dua-duanya kita hadapi sehari-hari. Ini teman-teman harus belajar intinya soal bisnis model kanvas berkaitan dengan pemodalan untuk mempermudah pemodalan teman-teman. Saran saya yang harus dikuatkan adalah value proposition atau apa yang sebenarnya teman-teman jual. Kalau bisnis teman-teman sekarang dalam kondisi sulit, balik lagi ke inti dari apa yang teman-teman jual. Jangan-jangan teman-teman kurang nawarin, jangan-jangan produknya kurang jelas penawarannya, kurang bermanfaat misalnya untuk target konsumen yang tidak tepat gitu ya. Artinya harus ganti konsumen. Nah, itu saya akan bahas mungkin atau yang lain akan bahas di sesi lain. Nah, ini memahami hutang. Sorry ya, 10.37. Saya cepat aja. Harus dipahami harta tuh ada dua pilihan, teman-teman. Ada hutang, ada modal. Boleh nggak berhutang? Boleh. Ya nggak boleh ribanya ya. Kemudian ada modal. Dan ini teh setimbang, teman-teman. Harta tuh sama dengan kewajiban. Dan sesuai sunatullahnya, harta tuh mengandung kewajiban. Baik itu hutang, baik itu modal. Modal ini potensi, berarti harus dimanfaatkan. Makanya harta yang diam ini harus dizakatkan. Karena nggak boleh harta diam, teh harus bermanfaat. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Melihat kekayaan, itu kita pisahkan mana yang aktiva tetap atau jangka panjang, mana yang aktiva lancar atau jangka pendek. Seperti uang cash, ya. Ini tadi pembayaran di depan. Kemudian di sini ada kendaraan, mesin, properti gitu ya di sini. Nah, di sisi lain ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban lancar. Misalnya ada hutang, ya, ada modal masuk dan sebagainya. Nah, ini saya kasih gambaran wadah ya, sebenarnya bukan S-nya itu ya, ya wadah lah ya. Tapi S juga nggak apa-apa. Nah, rizki itu selalu sejalan antara nikmat dan bebannya. Ini harus dipahami sama kita semua, bukan hanya pedagang ya, tapi sebagai mukmin kita harus memahami rizki itu nikmat dan bebannya bersamaan. Punya anak ada kewajibannya, ada bebannya. Kewajiban teh beban sama aja gitu ya bahasanya. Cuman yang satu muliakan, yang satu merendahkan ya. Tapi sebenarnya sama aja. Bisi saya salah memilih kata ya. Ada kewajibannya. Yang satu lagi ada nikmatnya. Punya anak tuh ada kenikmatan di situ. Demikian pula punya bisnis, punya karyawan, punya aset gitu ya. Itu tuh ada nikmatnya, ada kemudahan di situ. Tapi ada beban, ada kewajiban di situ. Nah, untuk menyempurnakan diri kita, bagaimana kita menangkap apa yang Allah beri gitu ya. Karena ada yang syukur, ada yang kufur. Yang syukur ini bisa menangkap. Tentu beda yang ngewadahinnya pakai gelas, ada yang ngewadahinnya pakai ember, ada yang ngewadahinnya pakai jolang gitu ya. Ada yang ngewadahin pakai sumur, ada yang ngewadahin dengan bangun danau ya. Nah, teman-teman, bisnis ini sama. Teman-teman teh nanam apa? Nanam toge atau nanam duren gitu ya. Tadi kalau wadah mah teman-teman teh ngewadahin rezeki Allah teh pakai gelas atau pakai tangan atau malah ngebangun danau, itu beda. Yang membedakan adalah ilmu dan amal, iman, ilmu dan amal. Nah, ini kalau misalkan volume ya teman-teman, pakai rumus volume ya. Ada panjang kali lebar kali tinggi. Kalau salah satunya 0, itu nggak bisa menerima ya, kecuali yang Allah beri gitu ya. Udah balik lagi, rezeki mah Allah udah takar semuanya. Terus kenapa ada yang Allah akhirnya beri gitu ya? Mungkin teman-teman pernah dapat kisahnya gitu ya.
Jadi kasih sayang Allah itu melebihi takdir Allah. Ini harus dipahami. Kasih sayang Allah melebihi takdir Allah. Saya mau cerita kisah gitu ya, cuman nanti lebih lama. Cuman kalau salah satunya nol, imannya nol, nggak jadi apa-apa. Ilmunya nol, nggak jadi apa-apa. Amalnya nol, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi wadah. Jadi semuanya harus ada. Dan yang paling penting diantaranya adalah yang ke atas, alias hablum minallah, alias imannya. Nah, ini ada pelajaran dari Richest Man in the Babylon. Ini rekomendasi buku aja. Yang penting di sini saya poin 1 sama 5 aja saya bacain dulu. Bayarlah diri sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai kita bayar orang lain, diri kita tidak dibayar. Ini zolim. Ya, bukan hanya zolim ke orang lain, zolim ke diri sendiri. Jangan sampai ngegaji iya, tapi menafkahi tidak juga ya, buat yang laki-laki ya. Buat yang suami bahaya, itu kecelakaan. Yang kelima, investasi pada diri sendiri. Ini kita harus bertumbuh tadi. Iman, ilmu, amal ya. Nah, ini jenis-jenis investasi. Tadi kita udah bahas sedikit. Ada yang haram, ada yang halal. Nah, ini karena penjualnya. Insya Allah nanti teman-teman coba bikin seperti ini buat kebutuhan modal ya. Ini dari guru saya, dari Kang Salman tuh mengajarkan, ini mempermudah insya Allah. Mempermudah teman-teman untuk mendapatkan dana dan memahami kebutuhan dananya nanti apa. Nah, sedikit, ini udah di akhir. Teman-teman bisa memilih hidup yang mudah dengan memilih pilihan sulit. Dan teman-teman bisa menjalani kehidupan sulit dengan memilih pilihan mudah. Tentunya datang hari ini ngobrol dengan partner, ya, membangun jaringan dengan investor, dengan karyawan, itu nggak mudah ya. Mengerjakan pilihan-pilihan sulit ini, hidup sehat, makan sehat, misalnya, sering berzikir, misalnya, ya. Juga bekerja keras, gitu ya, bekerja cerdas, bekerja tuntas, berkualitas. Tentunya itu pilihan-pilihan sulit, gitu ya, yang akan memudahkan teman-teman. Dan menghabiskan waktu, ngabisin drakor, gitu ya, itu pilihan yang lebih menyenangkan mungkin, dan pilihan mudah. Tapi seringkali itu membuat hidup kita lebih sulit. Demikian pula kita jika ada misalnya kecanduan barang-barang yang makruh gitu ya, seperti rokok gitu ya, atau sering bukan makruh, mubah, saya bilang mubah, dan kita nggak bisa merubah ketetapannya gitu ya. Misalkan minuman manis, teman-teman suka teh atau suka kopi manis gitu ya, suka donat dan lain sebagainya, dan boleh, saya bilang boleh, saya juga jualan gitu ya, tapi bukan dalam rangka menyenangkan diri sendiri saja gitu ya, bukan dalam rangka menzolimi diri gitu, bukan dalam konteks berlebih-lebihan, jadi pada tempatnya ya. Dan ada beberapa mungkin kita sudah paham, misalkan rokok haram gitu ya, dan para ulama juga sudah banyak yang mengharamkan, ada beberapa ulama yang khilaf dan masih memakruhkan gitu ya. Ada ketentuan, mungkin masih teman-teman menganggap rokok makruh gitu ya. Nah, itu pilihan yang mudah memang. Tapi perlu saya remind, karena ya mau nggak mau ya saya rada tegas, rada keras ya orangnya. Jadi saya sampaikan aja sesuai sama brand gitu ya, saya bangun. Jadi namanya makruh tuh dibenci sama Allah. Dan Allah tuh sangat penyayang gitu sebenarnya sama kita. Tapi mun ada kebencian teh kumaha gitu ya. Allah yang sangat sayang sama kita teh benci sama kita teh karena urusan sesuatu gitu ya. Mungkin kesalahan-kesalahan kita atau kehilafan-kehilafan kita, atau tadi masih ada hal-hal haram dalam diri kita teh, mau nggak mau kehidupan kita teh jadi sulit. Ini efek tidak langsung dari sunatullah, aturan dunia yang memang Allah sudah tetapkan. Di Al-Insyirah, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan ini bersamaan. Dan tafsirnya yang saya
imani ya seperti ini. Itu dari saya, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan ke narsum, ke moderator. Mangga Kang Pras. Ya, hatur nuhun, Kang Faris. Insyaallah. Ilmunya sangat mantap ya. Semoga kita semua selaku penonton ya, bukan penonton, audiens ya, bisa memahami dulu mungkin ya, minimal memahami dulu dan kalau bisa ya tadi ya, ilmu, iman, amal. Setelah ada ilmunya hari ini, imannya saya yakin sudah ada Akang Teteh. Tinggal mengamalkannya ya, gitu dari ilmu-ilmu yang didapatkan tadi. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Gitu. Enggak, Boleh. Akang Teteh, ada yang mau bertanya boleh? Saya tadi jawab pertanyaan yang di chat Chat dulu ya. dari Teh Indri ya. Ya boleh. Saya bacakan dulu. Nah, ini dari Teh Indri ya. Jadi Kang, kalau usaha tapi modalnya jadi pinjaman. Nah, itu masuk akad yang mana? Enggak, Kang. Oke. Pertama, Bismillah, saya sampaikan sesuai keilmuan saya dan segala keterbatasannya. Bismillah. Nah, kalau akad berubah di tengah jalan, di tengah perjanjian, dan belum selesai, sebenarnya boleh nggak? Boleh dirubah kembali, itu boleh dengan kesepakatan. Tapi kalau di awal itu akadnya ganda atau akad bersyarat, misalkan convertible notes ya, ada istilahnya di bisnis tuh. Jadi kalau misalkan keuntungannya misalkan lebih dari 10%, ini menjadi modal. Kalau keuntungannya kurang dari 10%, ini menjadi hutang. Nah, yang seperti itu adalah haram. Ya, itu tergolong pada akad tidak sah juga. Jadi boleh nggak kalau berubah dari modal menjadi pinjaman? Jawabannya tidak. Jawabannya insya Allah tidak. Haram. Dan apa? Oh, ya kalau itu akadnya berubah, nanti mungkin saya tanya ke Teteh maksudnya gitu atau enggak. Yang kedua, kalau misalkan modalnya pinjaman, boleh nggak bisnis modal pinjaman? Jawabannya boleh. Ya kalau mubah, ya. Tapi pinjaman berbunga, jawabannya sebenarnya riba. Dan yang perlu saya sampaikan adalah kita harus menghukumi orang yang sudah punya masalahnya dengan yang belum punya itu berbeda, teman-teman. Dipahami nggak sih maksudnya? Jadi gini, kalau misalkan ada, saya ambil contoh, punten bisa misalnya pemabuk gitu ya, saat dapat hukum soal minuman keras haram, itu berbeda sama orang yang belum pernah minum minuman keras. Nangkep ya? Ya, karena Allah saking berkasih sayangnya seperti itu. Jadi teman-teman misalnya yang melihara hewan peliharaan, misalnya melihara burung atau apa yang dikurung gitu ya, dan ya mau nggak mau ya hewan peliharaan, sebenarnya beda dihukumi sama yang belum. Ya. Karena sebenarnya nggak boleh gitu ya. Oh masa sih Kang? Ya saya nggak akan bahas terlalu dalam gitu ya. Cuman ya seperti itu gitu ya. Dihukuminya berbeda. Dihukuminya berbeda lantas bagaimana gitu ya. Tadi kalau misalnya teman-teman udah punya hutang riba, PR-nya bukan hanya gitu ya, oh bagaimana tidak beriba, riba itu dosa dan sebagainya, tapi bagaimana menyelesaikan riba tersebut gitu jika sudah punya riba. Kang, saya kerja di bank misalnya ya, terus gimana dong saya makan harta haram, ya udah saya tiba-tiba keluar gitu. Nah ini nggak bijak. Anak istri gimana gitu ya. Artinya teman-teman harus punya planning, punya kesanggupan, ya berserah sama Allah, dan akhirnya bekerja sungguh-sungguh cari pekerjaan lain. Tiba-tiba resign kan tidak bijak juga. Balik lagi, ini yang saya dapat dari ilmu yang saya dapat dari guru saya juga. Insya Allah saya pemahamannya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau dagang, ada modalnya atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, ada ilmunya atau tidak gitu ya. Misalkan tadi kerja di bank, contoh. Karena ya kerja di bank mau nggak mau riba. Gitu ya. Ya kalau bank syariah, insya Allah ya, wallahu alam gitu ya. Itu beda ketentuan. Cuman kalau bank konven udah pasti. Oke, silakan Kang Tono kalau mau keluar. Itu Teh Indri mungkin
boleh dijelaskan Teh, bisi kurang tepat yang dimaksudnya? Yang dimaksudnya yang tadi sih kan yang modalnya jadi modalnya pinjaman gitu. Hmm? Dari awal pinjaman gitu Teh. Jadi kan harusnya store modal ya ke Hmm, usaha tuh. Jadi misalkan 50 juta lah gitu ya untuk PT. baik. Tapi dia tuh mungkin belum ada dananya. Jadi kayak ya udah pinjaman dulu aja. Maksudnya dia dari pribadi dia tapi jadinya pinjaman bukan modal. Nanti Oke. balikin lagi gitu ke dia. Nah, kalau buat perusahaan pemula ya, kalau misalnya buat ngebangun sesuatu, sebenarnya kalau ngomongin bisnis model ya, memulai bisnis dengan hutang Teh akan sulit tumbuh pertama. Pertama itu dulu sih, dipahami secara bisnisnya dulu ya. Jadi kalau kita ngebangun bisnis ternyata harus dengan hutang, ini kapan dibayarnya? Ini akan sulit kembali. Kalau misalkan dicicil per bulan, akan sulit juga. Jadi akan kurang leluasa juga bergerak gitu ya. Di pemahaman saya, di pengalaman dan pemahaman saya. Tapi boleh nggak? Kalau konteksnya boleh atau enggak, jawabannya boleh. Ubah ya. Insya Allah di pemahaman saya. Baik lagi dikonsultasikan. Kalau udah terjadi seperti apa? Kalau udah terjadi, saran saya ini dijadiin hutang jangka panjang tanpa riba. Jadi kalau misalnya ternyata ada ribanya, saran saya pindahkan hutangnya, hutang ribanya jadi hutang non riba. Dan ini perlu saya sampaikan ke teman-teman, ini sebatas keilmuan saya. Hutang riba yang tidak bertambah lagi alias udah mentok karena aturan, itu tetap riba. Nangkep nggak sih? Misal teman-teman hutang ke aku laku, terus ada ribanya, ada bunganya. Bunganya 20 juta mentoknya misalkan. Hutangnya 10 juta, mentok saat 2 kali lipat karena aturan OJK. 10 jutanya tetap riba. Nah, kemudian hutangnya ribanya sudah dibayar. Tinggal hutang pokoknya. Apakah hutang pokoknya tidak riba? Di pemahaman saya sampai hari ini, hutangnya tetap riba. Kenapa? Karena akadnya, teman-teman. Karena akadnya riba. Jadi gimana solusinya? Dipindahin ke hutang tidak riba. Ini pemahaman saya. Nah, ini masih banyak yang pendapatnya berbeda. Mangga di cross check ke ilmu, ke ulama gitu ya, ke buku fikihnya juga. Nah, pemahaman saya, jadi kalau misalnya hutangnya sebelumnya riba, dipindahkan ke non riba. Kalau misalnya hutangnya tidak riba, jawabannya boleh, tapi beresiko buat bisnisnya jadi sulit tumbuh. Sama seperti mentalitas anak. Kenapa saya mikirnya anak ya? Nggak apa-apa, tanaman juga boleh sih. Kalau misalnya, saya ambil contoh analogi aja ya, yang kurang tepat sebenarnya, tapi bismillah saya sampaikan supaya nyampe apa yang ada di pikiran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita nyokolahin anak gitu ya, nah kamu sekolah yang pintar ya, ayah sekolahin kamu. Nanti kamu kalau udah sukses, jangan lupa sama ayah ya, kembalikan uang pendidikan kamu bertahap ya, mulai dari usia 15 tahun. Atau misalnya saat usia kamu 20 tahun, coba cicil sama ayah kembali. Nah ini bisa mendidik, bisa enggak gitu ya, dalam dalam konteks pendidikan ke anak. Cuman ini jadi beban nggak perlu sebenarnya di anak tersebut. Nah, itu yang saya maksud kalau bisnis mulai dari hutang tuh seperti itu. Walaupun ke diri sendiri ya, walaupun ke diri sendiri. Karena resikonya terlalu besar untuk dimulai oleh hutang. Karena hutang kan akan kembali ya, akan ditagih kembali. Jadi saat perusahaannya pilot, itu kewajiban hutangnya itu tidak hilang, teman-teman. Harus diberesin dengan cara menjual asetnya. Kalau asetnya udah habis, nggak ada. Kalau ini entitasnya tidak menempel pada diri, itu misalnya PT dan sebagai badan usahanya, ya udah lapor gitu negatif. Tapi kalau misalnya menempel pada diri, ini jadi hutang pribadi. Contoh, bentuk usahanya CV misalnya, atau misalnya perusahaan perorangan gitu, bukan badan hukum, itu menempel pada diri pribadi. Nah, ini yang sangat saya sayangkan gitu ya. Kalau bisnis mulai dari hutang, artinya kita menambah beban nggak perlu aja sih. Seperti itu. Gitu, Teh Indri. Udah kali ya, udah kejawab.
Mangga teman-teman ada pertanyaan, Kang Pras ada pertanyaan? Oke, mungkin ngelanjutin Kang dari pertanyaan tadi. Jadi kan sebenarnya tadi udah disinggung juga ya kalau sekarang banyak kesannya investasi padahal hutang Hmm. gitu. Kesannya investasi padahal hutang. Jadi kayak mungkin bagi beberapa orang yang belum paham juga ya udah ini investasi gitu. Tapi ketika Hmm. gak balik jadinya hutang. Nah, kalau misalkan udah terjebak di kondisi itu tuh dan ternyata baru sadar, baru dapat ilmunya, itu tuh bisa diganti, tetap bisa diganti berarti ya, harusnya. Dari yang asalnya hutang, a- Hmm. yang asalnya kan jadi ganda tadi ya. Ya, intinya Hmm. katanya investasi tapi hutang. Ini bisa dikelirkan jadi satu gitu ya. Diubah agar clear gitu ya. Ya, jadi kalaupun ini misalkan ke bank gitu ya, ke lembaga keuangan atau ke orang mah jelas bisa berubah. Jadi ada namanya tuh restrukturisasi pemodalan atau restructuring financing lah ya. Jadi bisa dirubah ulang, akadnya disesuaikan. Boleh nggak? Boleh. Dan harus sebenarnya kalau di konteksnya tadi akadnya nggak jelas atau akadnya ganda. Boleh banget. Jadi kalau misalnya akadnya harus dipisah ya dipisah. Tadi misalnya akadnya 2 jadi 1, dipisah aja akadnya gitu. Mana hutang, mana modal gitu kalau udah terjadi. Terus tadi kalau misalnya ternyata oh ini pinjamannya sebelumnya riba ya dipindahkan ke pinjaman non riba. Ada gitu yang menolong, ada. Cuman ya dengan biasanya kalau lembaga keuangan butuh agunan. Agunan itu apa? Jaminan. Nah, sedikit soal jaminan, teman-teman pada saat ngebangun bisnis, teman-teman saat udah mulai punya omset, teman-teman harus ngebangun namanya hedging atau misalkan apa istilahnya tuh penyeimbang lah, penyeimbang buat apa? Buat jadi tangga utuh ngebangun kemakmuran diri dan kemakmuran keluarga. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman omsetnya udah di angka 10 juta misalnya, berarti kan naik turunnya di jutaan, teman-teman. Nah, teman-teman mulai beli aset yang nilainya jutaan tadi. Ya, beli emas misalnya ya. Kalau saya sih kemarin belajar ada 3 yang mudah. Ada 3 yang mudah. Yang pertama adalah logam mulia. Yang kedua adalah properti. Tapi harus belajar ya. Logam mulia harus belajar, properti harus belajar. Yang ketiga adalah bisnis produktif yang sistemnya udah jadi. Ya, misalnya franchise apa gitu ya. Atau kalau mau resikonya moderate, ya bisnis yang udah jalan lama gitu ya. Tapi itu tetap beresiko moderate. Resiko tinggi, bisnis yang baru mulai, nggak usah. Kalau kata saya buat teman-teman yang di awal. Jadi ada 3 ya yang mudah menurut saya. Satu logam mulia, tapi harus tetap belajar ya. Lebih mudah lah, relatif lebih mudah. Yang kedua properti, bukan tanah kosong. Tanah kosong tuh berisiko teman-teman. Kalau teman-teman nggak banyak uang, jangan invest ke tanah kosong. Ini banyak yang mainin. Saya kasih tahu aja hati-hati. Banyak mafia. Ya, ada cara-caranya. Saya nggak mau bahas di sini. Bisa jadi ide buat peras nih. Enggak lah, canda ya. Astagfirullah. Jangan. Enggak. Percayalah, beras soleh. Tadi logam mulia, properti, bukan tanah ya, properti. Yang ketiga adalah bisnis produktif yang udah punya sistem. Itu saran saya hedgingnya. Jadi kalau teman-teman di angka 10 juta, di jutaan, ya punya tabungannya. Tabungan darurat bisnis. Kan ada darurat pribadi, ada darurat bisnis. Saya juga ini belajar, mudah-mudahan saya juga bisa amalkan dan teman-teman juga bisa amalkan. Amin. Kalau teman-teman udah di angka 100 juta, berarti di puluhan juta. Kalau bisa 1/10 minimal, 10%. Kalau bisa 20%. 10% udah bagus banget. Terus angkanya kalau misalnya udah 1 miliar omsetnya, teman-teman coba bangun asetnya tadi di angka 100 juta berarti. Ya. Kalau misalnya omsetnya udah 10 miliar, berarti bangun asetnya yang kejarlah angka 10%-nya 1 miliar. Aset 1 miliar. Nangkep ya, teman-teman? Jadi kapan saatnya beli emas, Kang? Kapan saatnya saya beli properti tadi? Kalau saran saya mah di angka 10%-an minimal. Jangan terlalu banyak juga, nanti bisnisnya nggak berkembang. Tiba-tiba lagi ngebangun bisnis fashion, tiba-tiba beli kosan gitu ya. Riweuh, jujur riweuh ngurus kosan teh. Nambah masalah ini mah. Jadi curhat. Semua masalah. Jadi teman-teman kalau punya properti produktif, jangan yang kamarnya banyak. Kecuali teman-teman mau serius ngurusnya. Jadi kalau dikontrakan jauh lebih mudah daripada dikoskan gitu contoh.
Tapi kalau niatnya membuat kosan untuk membantu orang lain, masya Allah ya, itu jadi amal soleh, insya Allah. Itu Kang Pras. Ada Siap. lagi teman-teman? Kalau nggak ada, alhamdulillah udah jam 11. Oke. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Hani ada pertanyaan? Yakin nggak ada? Ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Maksudnya bukan kayak nggak jelas, saya nggak suka sama Kang Faris jadi nggak nanya, kan sayang ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan, ya saya juga nggak serba tahu ya. Jadi kalau kalau misalkan saya nggak bisa jawab ya saya akan bilang nggak bisa. Saya akan coba sampaikan ke yang lebih ahli gitu. Gimana Pres? Aman soal modal? Siap, insya Allah aman. Ya, terima kasih banyak. Mungkin saya mohon maaf salah kurangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Oke, siap. Atur nuhun, Kang Faris semuanya. Insya Allah bermanfaat juga. Nah, buat teman-teman yang mengikuti acara hari ini, tadi untuk recap sedikit mungkin tadi udah dibahas ya banyak hal, mulai dari macam-macam transaksi ya, akad-akad transaksi, terus juga disambungkan juga dengan riba, dan juga tadi bentuk-bentuk alternatif ya, alternatif pemodalan juga sudah disampaikan. Nah, ini jadi jadi semoga bisa bisa diamalkan oleh Kang Teteh semua dan bisa mengembangkan bisnisnya jadi jauh lebih baik ya. Tadi walaupun memang alternatif modalan tadi ada beberapa, tapi tadi ya ada note juga dari Kang Faris, kalau misalkan memulai ya mungkin ya kalau bisa jadi investasi mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan hutang gitu ya. Karena jika dengan hutang kita menjadi pergerakannya terbatas.